Ya, assalamualaikum. Tolong aku, bro. Hah? Kamu kenapa? Kamu di mana? Aku mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku terbaring sendirian di jalan. Tolong aku, bro. Oke. Aku kesana sekarang, bertahanlah. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Allah. Di mana dia? Tidak ada apa-apa di sini. Hah? Kamu tidak apa-apa kawan? Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ngeprank aja kok. Hah? Ngeprank? Ya, soalnya kamu sibuk terus setiap aku ajak ngopi. Ya udah, dengan begini kamu akhirnya datang kan? Cepet lagi. Masya Allah, itu sama halnya berbohong. Dan bohong itu dosa. Iya. Ini kan cuma candaan aja. Tapi jangan berlebihan atau membiasakan berbohong. Jangan sampai kita dicap sebagai pembohong di akhirat nanti. Inikah orang yang biasa berbohong semasa hidupnya? Tolong jangan siksa aku. Diam kau. Culap, pegang dia. Asyap. Sakit. Tolong, sakit. Dengar, jangan sekali-kali melakukan kebohongan lagi. Iya, tapi aku hanya bercanda. Ingatlah, setiap dosa besar itu selalu diawali dengan hal-hal kecil, iseng, bercanda, coba-coba. Tapi lama-kelamaan, syaitan akan membuat tipu daya dengan membuatmu nyaman melakukan kemaksiatan. Baiklah, tolong lepaskan aku. Setelah banyak melakukan kebohongan, kamu minta dilepaskan. Tunggulah sampai dosa-dosa bohongmu habis di neraka. Ya! Terima kasih, bro. Kamu sudah mengingatkan aku. Sama-sama. Mulai sekarang jangan coba-coba membuat candaan dengan hal-hal yang salah. Baik, bro. Jauhkanlah diri kalian dari kebohongan, karena sungguh kebohongan itu menunjukkan kepada kefasikan, dan sungguh kefasikan itu akan menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang selalu berbohong dan tetap dalam kebohongan hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Berikan surat-suratnya. Ayo berikan. Jangan, Paman. Rumah ini adalah milik orang tuaku. Aku tahu. Aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak orang tuamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi Paman kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Tolong biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Banyak bicara kamu. Sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya, Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu kita deal ya. Tanah dan rumah ini kini jadi milikku, dan uang ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih, Pak. Semoga betah tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Culip, ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Yuk. Waduh, udah gak sabar nih mau pegang uang ratusan juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya. Ikutlah denganku. Ya. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Culap, asyap. Kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Bangunlah wahai pendusta agama. Jangan panggil aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu mengertinya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Kalau bukan pendusta, lalu apa? Ya, aku menyesal. Aku khilaf. Ini salah. Aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan melahap bara api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayo. Ayo serang. Nah. Oh, tim bocil semua nih. Ngegame dari pagi kalah terus. Gua mesti kasih tahu para follower nih, biar gak diejek karena kalah. Sial, dari pagi main dapat tim bocil.
Dah, refreshing dulu. Lihat tok-tok. Wow. FYP apaan nih? Nggak guna banget. Lu buat berita yang bener, jangan nyebar fitnah. Woi, Mang Kopi, nggak punya mata lo ya? Ini kopi apa air kobokan? Pahit banget. Gua bubarin warung lu, tahu rasa nih. Nah, dia orangnya julid, suka ngomong kasar, baik di sosmed, game online, komentar, bahkan kesehariannya juga gitu. Dah, yuk, sikat. Oke. Aduh, itu supaya mulutmu nggak asal ceplas-ceplos. Nantang lu ya? Iya, kenapa? Nggak terima lu? Iya. Brengsek lu. Aku menyerah. Kalian kenapa menyiksa aku begini? Kita adalah penjaga hatimu. Ingat, sekali gua denger lu ngomong kasar dan kotor lagi, gua nggak segan-segan antar lu ke pemakaman. Iya, aku janji nggak ngomong kasar dan jorok lagi. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Nanti kalau di akhirat, mulut kamu bisa dirobek-robek sama malaikat karena suka ngomong kasar dan jorok. Mau gua antar sekarang untuk membuktikan? Tidak, aku tobat. Tapi apa? Tapi menghilangkan kebiasaan itu nggak mudah. Gimana caranya? Setiap lu habis ngomong kasar dan jorok, tampar bibir lu sendiri sekeras-kerasnya. Mengapa begitu? Biar setannya pergi dan gak ngajak ngomong jelek lagi. Iya, gua akan berusaha. Aduh, apa ini? Tampar bibir lu sendiri sekeras-kerasnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Aku mendengar bahwa ada ahli ibadah berpuluh-puluh tahun tanpa maksiat. Siapakah yang sanggup menaklukkannya? Saya sanggup. Baiklah, turunlah dan hancurkan imannya. Setan pun akhirnya turun dan menjelma sebagai orang yang ahli ibadah. Bahkan ia melakukan ibadah melebihi Barsisa. Selama berhari-hari aku melihatmu beribadah di sini dengan sangat khusyuk sekali. Alhamdulillah. Apa rahasianya? Berbagilah padaku. Untuk bisa khusyuk sepertiku, orang harus melakukan dosa besar terlebih dahulu. Na'udzubillah, bagaimana mungkin dosa besar bisa mengantarkan kebaikan? Karena ketika seorang telah melakukan dosa besar, dia akan merasa rendah dan hina. Setiap hari dihantui rasa bersalah, sehingga orang akan benar-benar khusyuk meminta pengampunan dalam ibadahnya. Memangnya orang tidak bisa khusyuk tanpa harus berdosa dulu? Ya, lihat saja. Apakah sekarang kamu bisa beribadah lebih khusyuk dariku? Baiklah, dosa apa yang harus kulakukan agar bisa sepertimu? Membunuh? Tidak, aku tidak akan melakukan dosa sekeji itu. Jika kau tidak bisa, maka berzina saja. Tidak, jangankan berzina, mendekati zina saja aku tidak akan sudi. Bagaimana dengan minum-minum? Tidak juga. Kenapa lagi? Apa salahnya dengan minum-minum? Tidak merugikan orang lain, hanya sesaat berfantasi saja. Benar juga. Lagi pula tujuannya supaya khusyuk beribadah. Setan pun akhirnya mengajak Barsisa meneguk minum minuman keras. Lalu saat Barsisa hilang kesadaran, ia mulai tergiur dengan wanita yang ada di tempat itu. Ia pun melakukan zina. Tak selang lama, datanglah suami si wanita tersebut dengan kondisi marah. Apa yang kau lakukan pada istriku? Tidak. Karena merasa takut dan terancam, akhirnya Barsisa pun membunuh lelaki itu. Kisah Barsisa akhirnya sampai ke pengadilan, dan Barsisa pun dijatuhi hukuman dengan cara digantung. Apakah kamu butuh pertolongan? Setidaknya kamu bisa beribadah lagi dan meminta ampunan. Benar, bantulah aku turun dari hukuman ini. Tapi dengan syarat, menyembahlah padaku. Bagaimana caranya? Aku saja masih tergantung di atas. Cukup dengan isyarat saja. Berkediplah jika kau bersedia. Aku bersedia. Sungguh kau adalah orang yang celaka, wahai Barsisa. Kau sudah meminum minuman keras, melakukan zina, dan membunuh. Bahkan sekarang kamu menghapus imanmu dengan menyembahku. Akhirnya Barsisa pun meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Mayan, dapat rezeki nih. Buat apaan ya enaknya? Oh ya, gua kan punya hutang sama Tony. Buat nyaur dulu kali ya.
Kenapa mikirin dia, bos? Pikirin diri lu sendiri aja. Mending lu buat seneng-seneng. Secara lu kan jarang bahagia. Ya juga ya. Lagian Tony juga belum nagih. Tony tuh nggak enak mau nagih. Kan kalian sahabatan. Apa mungkin si Tony malu ya mau nagih? Coba gua tanya dulu ah. Apaan lo, Kat? Gua udah hampir berhasil bujuk dia, malah lu gangguin aja. Bayar utang tuh wajib, Tan. Dulu kan yang wajib dulu lah. Ngacak ribut lu ya. Percuma, lu bakalan kalah. Hap, ya, ca. Hai, ha, ha, ca. Hap, ya, ca. Mudah banget. Oh ya, kemana tuh orang? Loh, amplopnya kok udah nggak dibawa? Untung gua samperin nanya si Tony. Kalau enggak keburu kepake tuh uang. Lega rasanya bisa bayar utang sekarang. Hahaha, kasihan. Ini semua gara-gara lu kan? Aku. Bukannya kita tadi berantem. Dia yang mutusin bayar hutangnya sendiri kok. Ya juga sih. Udah, terima aja. Dia memang orang baik kok. Oke, gua terima. Tapi gua nggak menyerah ya. Lihat aja nanti. Ya, begitu. Anakku, aku merasa sudah waktunya untuk pergi. Pergi kemana, ayah? Pergi kembali kepada Tuhan. Jika waktu itu telah datang, tolong berikan aku baju kafan bekas. Kenapa? Aku masih mampu membelikannya yang baru kok. Turuti saja, nak. Nah, ini tempatnya. Yakin kamu? Yakin banget. Sudah ada catatannya kok. Oke lah, cus, kita masuk. Mereka datang juga. Kayaknya kita salah alamat deh. Dia itu penghuni lama. Dari mana kau tahu? Coba perhatikan. Pakaiannya lusuh banget karena terlalu lama terpendam di sini. Tapi catatannya sesuai kok. Ini alamatnya. Jadi gimana? Sesuai tugas ya kita tanya saja dia. Masih gak percaya juga. Wahai penghuni baru, jawablah pertanyaanku. Tunggu. Tadi bilang apa? Dia bilang penghuni baru. Kalian tidak lihat keadaan pakaianku yang kusut dan kotor begini? Lihat kok. Lalu kenapa dianggap penghuni baru? Ini pantasnya udah penghuni puluhan tahun. Nah, itu betul. Terus kenapa jika penghuni lama? Tugasku hanya bertanya. Ya kan penghuni lama pastinya udah pernah ditanya. Dan kalian harusnya ingat apa jawaban saya dulu. Bila perlu catat dong biar gak lupa. Terserah deh. Yuk kita balik. Oke, terima kasih. Tunggu, kenapa? Lihat banyak bekas tanah di sini dan di situ. Maksudnya, ini jelas tanahnya masih baru. Berarti sebenarnya dia baru dimakamkan dan bukan penghuni lama. Jadi kita ditipu. Sepertinya begitu. Julip, dapat tugas baru nih. Apaan? Nih, antarin Rizky. Oke. Ayo silakan dipilih. Ada tisu, ada snack, ada semuanya di situ. Bro, apa? Santai amat jualannya. Mana ada yang mau beli? Rizky udah ada yang ngatur bro. Santuy. Yang penting gak minta-minta. Waduh Julip, jualannya sama, harganya sama. Dikasih yang mana nih? Pakai nanya. Di amplopnya kan sudah ada tulisannya Agus. Lah, kedua namanya Agus kok. Hah? Tapi kayaknya Kang Agus deh. Dia yakin dan pasrah banget dengan rezekinya. Bukannya harusnya Pak Agus ya? Dia yang kerja keras dan pantang menyerah. Hei, nggak semua ya yang kerja keras dia yang dapat. Ya, tapi kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Lu nggak lihat banyak perusahaan omset miliaran, karyawan ribuan, bangkrut seketika. Kurang kerja keras apa mereka? Ya juga sih, tapi bukan berarti orang cuma santai-santai dan pasrah nunggu rezekinya datang. Bener juga ya. Jadi gimana nih? Udah ah, daripada debat kita jatuhin aja. Toh Rizky gak bakal salah alamat juga. Mau itu yang kerja keras kek, yang santai dan pasrah kek. Kalau belum rezeki juga gak dapet. Bener juga sih, mereka semua cuma bisa berupaya dengan caranya masing-masing. Tapi tetaplah Tuhan yang nentuin. Hah? Lumayan pagi-pagi udah dapat rezeki. Ternyata benar, Rizky tidak pernah salah alamat. Dia juga namanya Agus.
Jadi kenapa masih perlu kerja kalau rezeki sudah ada catanya? Bekerja adalah ibadah. Semakin baik dan kerja keras, semakin bernilai kualitas ibadahnya. Logikanya gimana? Pak Agus yang kerja keras tak kenal lelah, nilai ibadahnya cukup baik, katakan 100. Dan Kang Agus nilai ibadahnya 60 karena bekerja sambil bermain-main. Lalu Cak Agus nilai ibadahnya 30 karena dia hanya mengandalkan pemberian saja. Oh, jadi itu tujuan utama bekerja. Culip, stop dulu. Coba lihat di sana. Biarin aja deh. Buru-buru nih. Buru-buru kenapa? Udah kebelet nih. Culip, ternyata dia kenapa? Dia mau mau bubu. Bukan, mau bubu, mau buat status. Bukan juga, tapi mau gua tampol. Ngomong yang bener. Iya, dia mau diri. Ada yang mau bunuh diri? Kenapa bilangnya santai banget? Yang benar gimana? Ya lo kaget gitu dong, sampai ngomong terbata-bata kayak bu. Tadi aku juga gitu. Jangan mendekat atau aku akan melompat. Serius mau melompat? Iya, aku udah gak sanggup lagi jalani hidup ini. Oke, gua bantu. Culip, apa-apaan kamu? Kok malah didukung? Udah diem aja. Mau bunuh diri kan? Jangan segini jaraknya. Jarak segini cuma bikin lo sesak napas saja. Serius nggak mati? Kalau mau sampai mati, kita naikin lagi talinya. Segini udah cukup buat hentikan nafas lu. Lalu apa? Saat nafas terhenti, darah akan mulai membeku. Seketika, lu akan merasakan sakit yang luar biasa. Apalagi, lalu Israel akan datang membawamu. Buat apa? Buat sate di neraka. Tidak. Baru bayangin aja udah serem banget. Betul, apalagi di sana nggak bisa bunuh diri lagi. Jadi harus merasakan sakit yang unlimited. Bener, mending sakit hati daripada sakit dibakar api. Nah, gitu dong. Mantap. Makasih ya udah ingetin